kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, AKP Dirman atau dipanggil Bang Dirman nih. Gimana kabarnya Bang Dirman? Alhamdulillah Mas Adi, Iya sekali. Nah, kali Sehat. ini kita memasuki yang namanya Operasi Patuh Semeru Semeru 2024. Ya. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kita melaksanakan Operasi Patuh ini sesuai dengan agenda nasional mulai di tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli. 15 Juli sampai 28 Juli. Ya, sekitar 14 hari. Kurang lebih 13-14 hari. 14 hari. 14 hari ya tepatnya. Nah, itu apa aja sih Dan sasarannya Dan? Ya, jadi sesuai dengan program dari Ditlantas Polda Jatim bahwa operasi ini tertib lalu lintas ini demi terwujudnya Indonesia Emas. Jadi kita juga punya angan-angan lah. Jadi kita sesuai dengan programnya Presiden itu kita akan menuju Indonesia Emas. Ya, kita sebagai kepolisian negara Indonesia dalam hal ini lalu lintasnya juga bisa mendukung dong. Dari mana ya? Dari tertib lalu lintas. Akhirnya seperti itu Mas. Iya benar itu Dan. Bagaimana kita bisa ngomong Indonesia Emas 2045? Ya. Kalau tiba-tiba ada kecelakaan sampai akhirnya mohon maaf meninggal dunia kan? Betul sekali, betul sekali. Sasaran saya bacakan aja biar nanti supaya nanti juga masyarakat juga paham bahwa program sasaran daripada Operasi Patuh ini ada beberapa. Yaitu yang pertama berboncengan lebih dari satu. Ini lebih banyak pada sepeda motor ya. Iya. Kemudian melebihi batas kecepatan. Kalau di batas kecepatan itu di dalam kota dan jalan tol ini lebih di jalan tol ya. Di dalam kota mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang lebih ditekankan ini kalau jalan tol. Kalau jalan tol kan ada batas maksimal, ada batas minimal. Ya 80 sampai 100. Kemudian pengendara ranmor yang masih di bawah umur. Karena fenomenanya sekarang anak-anak adik-adik kita itu begitu baru bisa jalan lurus saja, biar nggak repot. Biar nggak ngantar sekolah, suruh bawa aja lah. Nah itu Mas. Padahal aturan SIM harus 18 tahun. 18 tahun ya. Kemudian pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Nah, ini juga berbahaya. Karena helm itu kan ada aturannya kalau kita terbentur di aspal atau di tanah atau di media yang keras itu, kalau di SNI kan sudah langsung bisa benturannya dengan ada standarnya begitu. Kemudian kalau pengemudi R4 tidak menggunakan safety belt, ini juga sangat berbahaya. Tapi sebenarnya ini lebih pada pengguna jalan tol. Tapi bukan berarti di bawah juga tidak harus pakai seat belt. Karena pengalaman saya di jalan tol itu bukan pengendaranya Mas, bukan pengemudinya yang sebelahnya atau di belakangnya. Biasanya yang diabaikan itu. Jadi pengemudinya udah pakai seatbelt, tapi sebelahnya nggak pakai. Atau di depannya dua-duanya pakai, di belakang nggak pakai. Nah, pada saat kecelakaan terjadi tumburan begitu, yang fatalitasnya banyak itu adalah yang di belakang. Belakang bisa tembus mencolot keluar kaca depan. Iya, penggunaan safety belt di penumpang khususnya di baris kedua dan ketiga itu memang jarang sekali dilakukan. Tidak umum, benar. Tidak umum bagi masyarakat kita. Maunya saya pengemudi saja. Iya. Padahal kalau kasus di tol kami pengalaman itu yang banyak itu yang di belakang itu. Apalagi kalau misalnya di taksi online, biasanya itu susah. Jadi tiap kalinya itu supaya nggak bunyi kan biasanya ada alarm di mobil yang bunyi ya. Diceklokin aja taruh belakang ini. Ya itu yang keliru Mas. Kalau kita memang pun polisi kalau mau nindak, saya udah pakai Pak yang mengemudinya, tapi yang di belakang kan nggak pakai. Sebenarnya aturannya bisa kita tindak, cuma masyarakat kadang-kadang belum bisa menerima. Ini harus kita tetap edukasi ya dengan data yang kecelakaan yang sudah ada. Kemudian Mas lanjut ini pengemudi menggunakan HP pada saat berkendara. Nah ini kan masyarakat kita ini kan masyarakat yang akrobatik. Naik multitasking Pak. Katanya orang multitasking. Naik sepeda motor sambil WA-an, akrobatik gitu ya. Terus yang belakang kesusut dia marah dia marah gitu. Atau lagi nyetir mobil WA-WA gitu kan. Aduh. Ini yang sasarannya. Kemudian ini Pak, yang handphone saya mau tanya ini Pak. Kalau untuk pengemudi
ojol dan taksol ini gimana Pak kebijakan ini? Karena ini sering ditanyakan, Pak, saya kan harus lihat GPS karena saya kan nggak tahu apa mungkin syaratnya harus ditaruh dashboard atau bagaimana menggunakan apa gitu kan? Jadi memang regulasi daripada lalu lintas dan angkutan jalan anggota lalu lintas itu memang belum sampai mengatur karena ini kan ojol kan baru nih. Undang-undang lalu lintas kan sudah terlebih dahulu muncul. Nah, ini memang akan jadi bahan masukan. Tapi untuk mensiasati itu, biasanya kawan-kawan dari ojol itu meletakkan itu di depan dan misalnya di mobil di dashboard ya. Dan kecepatan mereka kan kalau tidak salah itu diatur oleh pihak operatornya. Ojol itu sendiri diatur kecepatannya. Tidak boleh terlalu kencang ataupun tidak boleh terlalu lambat. Mereka juga diatur, mereka dipantau oleh ada seperti GPS itu. Jadi mungkin kalau dalam suasana dalam kecepatan yang tidak terlalu tidak terlalu banter gitu, tidak terlalu tinggi, dia masih bisa melihat di depan seperti melihat layar TV-nya atau layar radionya itu mungkin masih tidak terlalu menimbulkan ini. Walaupun itu memang masih yang disampaikan mungkin menggunakannya, jadi mungkin mainnya atau pakai tangan gitu. Keyboard, kalau ditaruh di dashboard kan paling hanya untuk melihat GPS melihat gini kan, sehingga tidak terlalu mengganggu konsentrasi. Mungkin bisa seperti itu. Karena konsentrasinya tangan kita ini kan nyetir itu kan di teorinya kan 10-2 ya, di jam 10 dari jam 2 gitu kan. Jadi kalau di dashboard kan kita bisa melihat pakai visual mata. Iya. Tapi kalau sudah ini HP diambil main, nah ini mungkin yang nggak bisa. Ini main HP nih. Iya, main HP sambil nyetir gini. Main HP sambil. Yang gitu. Masalahnya kadang-kadang ada yang motor itu, apalagi the power of mama ya. Ya. Di depan kita. Pengemudi ranmor dalam pengaruh alkohol, ini nggak boleh. Karena bagaimanapun kalau sudah masuk alkohol itu kesadarannya 50% sudah hilang. Nah, itu apakah akan nanti dilakukan tes itu? Pasti. Mungkin? Itu mungkin biasanya malam ya, jelang dini hari biasanya orang habis dari tempat hiburan apa. Atau di kafe-kafe, sekarang pun bukan tempat hiburan yang begitu Mas Adi. Jadi mohon maaf, di warung-warung kopi kecil saja masih bisa menyiapkan yang dalam kelasnya murah-murah begitu ya, mereka terjangkau minum, mengendarai sepeda motor juga atau mobil juga itu berbahaya. Kemudian kita ada yang melawan arus. Ini yang melawan arus ini yang juga jadi permasalahan. Jadi dia tidak mengikut arus ke kiri, jadi orang ke kiri dia ke kanan, orang ke depan dia ke belakang. Nah ini juga harus kita tindak ini. Iya. Kemudian menerobos lampu merah, ini sudah jelas nih, lampu merah itu bahaya sekali. Nah ini yang lebih yang lagi tren sekarang ini. Knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot pro. Ini yang menjadi permasalahan baru dan memang ini menjadi tren dari adik-adik kita ini. Jadi nggak bangga, nggak gagah kalau tidak motornya bro. Ini yang harus kita lakukan. Ya kita sih sosialisasinya sudah sangat masif sekali. Kemudian kita menindak pun juga sudah setiap malam kita ini. Kalau di Polres Kota itu setiap malam Mas keluar patroli Harkam-Tipmas menemukan langsung kita tindak. Walaupun itu kendaraannya diam. Ayo kita panggil, breng, knalpotnya bunyinya tidak sesuai spesifikasi. Karena ada ukuran itunya. Ya ada ukurannya. Ada kebisingan itu sudah dibagikan kemarin di Dishub juga punya. Kita kalau di terminal mungkin bekerja sama. Kalau roda 4 ya bersama dengan Dishub. Lah kalau itu dibatasin, bagaimana? Mohon maaf, pengusaha atau toko-toko modifikasi yang ada di Mojokerto. Nah ini kan banyak yang bilang kan nanti netizen itu biasanya akan bertanya, loh gak boleh kenapa kok masih ada yang jualan? Nah kan gitu ya. Ya jadi kan ini harus bekerja sama. Kalau kita polisi ini kan sudah terjadi kita tindak. Ya tapi nanti kan kalau urusan itu yang di atas itu kan pasti ada instansi lain yang menangani. Jadi kita tidak harus polisi harus semuanya, mungkin Bimas juga bisa gitu, dari pemerintah daerah, pemerintah kota pun juga harus bekerjasama, dari perizinan mungkin dari perizinan usaha itu juga harus ditinjau. Kemudian ya kalau kita polisi membackup bisa, tapi kan untuk yang mereka di depan mereka harus yang berkompeten supaya tidak salah sangka juga nanti polisi semua diurus gitu kan. Nah,
kenapa perizinan juga diurus? Iya, kita hanya backup saja nanti. Ya, nanti kita tinggal lihat dia standar SNI nggak, kemudian memang dibenarkan nggak izinnya dan sebagainya kan pasti ada dari pihak-pihak Pemda atau Pemkot gitu Mas. Ya boleh lah modifikasi, tapi kan masih ada standarnya. Karena modifikasi itu kan kendaraan bermotor itu kan sudah ada standarnya masing-masing. Gitu. Nah itu kalau lampu merah Pak, Indonesia ini kadang-kadang kita ini yang menjadi polemik kadang-kadang nih ya. Kebanyakan itu ketika lampu kuning, itu kan detik sekali kan ya. Itu kalau kuning itu katanya gaspol, ya kan. Ketika hijau, kuning ke merah kan. Begitu kuning, kebanyakan ayo jujur aku kan teman-teman pemirsa kan juga. Ketika kuning, wah ini gaspol ya, ada polisi gaspol lah kan, gitu. Nah, itu budaya Mas. Jadi budaya yang jelek lah kalau saya kira. Ini tidak boleh kita pelihara sebenarnya. Cuma kan, itu kan kebiasaan masyarakat kita. Ya bisa saja karena dia buru-buru, kemudian bisa saja karena mungkin toleh-toleh kok aman gitu. Gak ada polisi. Sebenarnya itu tidak. Jadi sekali lagi begini, memang tertib berlalu lintas ini Mas, sesuai dengan programnya Pak Dirlantas yang sekarang, Pak Direktur itu, kita ada Mahameru Lantas. Jadi Mahameru Lantas itu, apa itu Pak? Jadi intinya begini, menimbulkan atau masyarakat itu biar ikut berempati di dalam kesadaran berlalu lintas. Contoh begini, di lampu merah ada orang tidak pakai helm, ada anak-anak tidak pakai helm, atau anak muda atau siapa aja tidak pakai helm. Kita juga mengendarai sepeda motor atau naik mobil. Selama ini kita cuek-cuek saja, biar aja, kamu nggak pakai helm, kamu nanti kalau jatuh kamu yang rugi sendiri. Tapi yang diharapkan itu kita berani. Jadi masyarakat itu kalau di dalam mobil misalnya buka kaca, atau teriak lah, pakai helm Mas, minimal seperti itu. Atau mungkin lebih ekstrim, deso sekarang tuh nggak pakai helm gitu. Nah inilah yang mau kita bangkitkan lagi. Istilahnya itu kita mau menegur, jangan cuek gitu loh. Karena kecelakaan lalu lintas ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kepolisian saja, semuanya harus bekerja sama. Semua stakeholder harus bekerja sama. Itu di Mahameru Lantas itu Mas. Jadi diharapkan nanti Mas, jadi tujuan daripada operasi patuh ini memang 3 akhirnya Mas. Yang pertama, angka kecelakaan lalu lintas bisa turun, tidak bisa hilang Mas ya. Turun karena di Jawa Timur ini setahun mungkin 5.000. Kalau di Mojokerto kota sendiri sebulan tuh rata-rata 4 atau 5, berarti kan seminggu sekali. Ini meninggal dunia, nyawa melayang. Nah itu kecelakaan tidak bisa kita hilangkan, kita turunkan. Dan didominasi kendaraan roda 2. Karena langsung bersentuhan dengan kecelakaan langsung ya kan. Kalau mobil kan masih ada bodi dan segala macam ya. Nah yang kedua, tujuannya daripada operasi patuh ini nanti tujuan yang hendak kita capai, pelanggaran ya turun. Walaupun tidak bisa dihilangkan. Sekali lagi tidak bisa kita hilangkan. Ini harus kerja keras. Dan yang ketiga, memang nanti timbulnya sebuah kesadaran penuh daripada masyarakat kita bahwa ya tadi itu kaitan dengan program Mahameru Lantas tadi itu sama Pak Dirlantas. Masyarakat peduli. Sadar, aware gitu. Ya, aware, care dengan kondisi sekitarnya. Ya, kayak kemarin kita lagi ada program Jumat Curhat kan tiap Jumat. Jumat Curhat ke balai desa atau ke masyarakat kita nih. Apa yang menjadi kendala kita belanja masalah? Banyak yang mengeluhkan, Pak, di tempat saya itu banyak knalpot brong, Pak. Saya sudah ingatkan tapi dia ngeyel, Pak. Tolong Pak turun ke sana. Nah ini yang kita harapkan. Jadi intinya mungkin terakhir nih pesan untuk pemirsa khususnya warga Kota Mojokerto apa nih? Untuk warga Mojokerto Kota ya seperti pada umumnya, silakan tetap berhati-hati di jalan, jangan lupa berdoa, kemudian taati peraturan lalu lintas, kemudian redam emosi di jalan. Kemudian keselamatan itu nomor 1. Kemudian mari kita berempati, mari kita ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan bukan saja diri kita, semua orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga dekat kita. Luar biasa. Ya pemirsa, itulah bincang ngobrol santai nih sama Pak Dirman nih, Bang Dirman ini ya. Jadi ayo sama-sama warga Mojokerto kita jaga keselamatan diri kita masing-masing
dengan hati-hati, Ya. tidak emosi di jalan raya, tidak kebut-kebutan, tidak mabuk saat mengendarai kendaraan, Ya. jangan menggunakan HP pada saat berkendara, dan masih banyak lagi yang lain. Tujuannya satu, supaya kita selamat sampai di tujuan. Berkumpul dengan keluarga. Iya.